Ruangan ini dia dibatasi oleh ligamentum inguinalis di superiornya, kemudian ada di lateralnya ini ada musculus sartorius dan di eh, medialnya ini ada adductor longus. Nah, di dalam ini seperti yang kemarin disampaikan oleh temannya ada tiga struktur atau tiga eh, hal yang perlu kalian notice adalah adanya arteri, vena, dan nervus femoralis. Ya, karena setelah melewati ligamentum inguinale ini, semua struktur dia berubah nama menjadi eh, belakangnya itu femoralis. Nah, kemudian biasanya di sini arteri yang biasa ada di femoralis ini adalah tempat untuk kita cek pulsasi femoral. Biasanya dia kan agak lebih ke arah medial ya. Nah, itu bisa kita cek dan bisa kita gunakan juga sebagai akses vaskular atau kateterisasi. Jadi misalnya mau pemasangan kateter untuk lihat isi pembuluh darah gitu ya, sampai ke jantung, itu kita bisa lewat arteri femoralis ini. Tuh. Dan klinis yang penting satunya lagi adalah merupakan lokasi hernia. Lokasi hernia ini berkaitan bukan karena isinya, tapi karena ligamentum yang ada di sini. Jadi, ruangan ini memberikan celah atau space untuk si eh, komponen intraabdomen ya, contohnya usus, itu untuk turun ke sini. Itulah yang disebut sebagai hernia. Jadi nanti sebagian akan ada yang masuk ke sini kalau memang ligamennya ini tidak kuat ya, dan ruangannya ini luas. Nah, nanti ada kemungkinan si usus itu turun ke sini membentuk hernia. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada kanalis adductorius. Jadi setelah eh, trigonum femorale atau segitiga femoralis ini, kita akan bertemu dengan kanalis adductorius atau kanalis hunter. Nah, kanalis hunter ini merupakan lanjutan dari trigonum femoralis. Ya, kanalis ini dia berupa terowongan aponeurotik di sepertiga tengah paha. Ini memanjang dari puncak segitiga femoralis ya di sini ya. Kemudian sampai ke hiatus adductorius. Ini dia hiatusnya. Jadi ini yang disebut sebagai kanalis hunter. Nah, isinya apa saja? Ini coba kalian cari ya. Intinya tetap arteri, vena, dan nervus. Tapi kalian cari ini ada apa aja karena ada yang namanya berubah. Jadi walaupun lanjutan dari sini, namanya berubah ketika dia masuk ke dalam sini. Ya, nanti kalian cari ya. Nah, untuk batas-batasnya, seperti tadi ya, untuk kita menentukan batas lateral, ada batas medial dan anteromedial. Seperti yang sebelumnya, biasanya batasnya kita menggunakan otot. Jadi untuk lateralnya itu ada vastus medialis, kemudian untuk batas medialnya adductor longus dan juga magnus nih ya. Dan untuk yang anteromedialnya itu sartorius nih, lihat. Jadi yang di depannya ini, yang melintang di depan kanalis hunter, ini ceritanya yang hijau ini dia di dalam ya, di dalam si musculus sartorius di belakangnya. Jadi dia melintang di depannya. Nah, nanti isinya coba kalian cari. Kemudian kita ke regio femoris posterior. Kalau yang tadi kita bicara di bagian depan, sekarang kita ke bagian belakang. Untuk regio femoris posterior ini sebenarnya ototnya kalian bisa klasifikasikan menjadi satu otot yang disebut sebagai hamstring. Mungkin teman-teman yang main bola itu udah familiar juga ya sama otot hamstring ini. Nah, otot hamstring ini dia punya fungsi yaitu mengekstensikan sendi panggul dan memfleksikan sendi lutut. Kebalikan dari otot-otot quadriceps femoris yang ada di anterior. Ya, untuk otot hamstring ini isinya tuh ada 4 otot. Sebenarnya 3, tapi yang satu punya 2 kaput. Jadi ototnya itu ada bicep femoris, ini ya.
Kemudian semitendinosus dan semimembranosus. Nah, untuk bicep femoris, karena dia namanya bicep, seperti yang saya bilang kemarin, berarti dia ada dua kaput ya. Gitu. Jadi hitungannya seperti seakan-akan empat, tapi kalau jenisnya ada tiga otot di sini. Nah, di sini saya masukkan jadi hamstring dan quadriceps femoris ini dia kerjanya ada yang agonis, ada yang antagonis seperti yang saya kasih di kuliah sebelumnya ya. Jadi ada otot itu ada yang prime mover, ada yang sifatnya juga membantu, ada yang sifatnya stabilisator, ada yang sifatnya antagonis. Nah, ini ketika hamstring dia berkontraksi, maka antagonisnya adalah quadriceps femoris. Atau sebaliknya, kalau quadriceps femoris dia yang berkontraksi, maka antagonisnya adalah hamstring. Seperti itu ya. Sama seperti kemarin saya contohkan triceps sama biceps. Nah, ini saya masukkan lagi untuk otot-ototnya, eh, untuk kalian baca ya. Origo insersi. Ini sebenarnya kalau untuk origo insersi saya tidak akan menanyakan detail karena ini termasuk yang susah ya kalian menghafalkan satu-satu otot untuk kalian tahu origonya di mana, insersinya di mana itu akan sangat-sangat memakan kapasitas otak kalian ya. Cuman setidaknya kalian harus tahu kalau semimembranosus sama semitendinosus tuh di sebelah mana sih posisinya. Jangan kalian bilang itu di lateral misalnya. Nih, saya bilang ya dia pasti posisinya di medial, sedangkan bicep femoris itu di lateral. Jadi ketika saya tunjuk otot di area hamstring, terus saya minta kamu sebutkan yang ada di arah lateral seperti ini, saya nggak mau kalian nyebutinnya semitendinosus atau semimembranosus karena sudah pasti di sini bicep femoris seperti itu. Ya, untuk lokasi insersinya atau origonya biasanya mungkin saya akan hanya minta di bagian-bagian besar aja. Misalnya dia melekat di tulang apa. Kayak gitu ya. Jadi akan memudahkan kalian. Kalau untuk struktur eh, utamanya misalnya apakah di kondilus ataukah di epikondilus ataukah di kaput itu mungkin bisa saja ditanyakan tapi untuk otot-otot tertentu yang sifatnya wajib tahu ya seperti bicep, tricep ya. Kemudian itu wajib tahu. Kemudian quadriceps femoris yang tadi kemarin saya bilang karena kan insersinya di satu tempat. Nah, itu kalian perlu tahu gitu. Tapi selebihnya biasanya kita minta tulangnya aja gitu supaya kalian bisa lebih fokus apa ya, bisa lebih fokus mengidentifikasi otot apa yang sedang ditunjuk nanti. Nah, kemudian kita ke bagian medial. Kalau kita bicara medial, berarti kita akan bicara otot-otot aduktor. Jadi otot-otot aduktor ini adalah yang akan mendekatkan bagian tubuh kita ke arah sumbu tubuh. Maka nanti akan ketemu nih ada aduktor longus, aduktor magnus. Kalau magnus berarti paling besar. Ini kalau pada gambar nih terlihat ya, dia tuh paling bawah. Baru di depannya ada aduktor longus. Dan di sini ada otot kecil namanya musculus pectineus. Ini dia agak sedikit eh, kelihatan ya dia agak sedikit beda karena dia nanti berinsersinya di pubis. Nah, kemudian kalian lihat ada satu lagi otot yang paling medial. Ini mungkin akan saya tanya juga. Ini adalah musculus gracilis. Ya, dia tuh melintang benar-benar di medial. Mulai dari eh, superior sampai inferiornya otot ini semuanya melintang di bagian medial. Dan ini merupakan otot paling medial dari regio femoris. Ya, kemudian ini tadi untuk origo insersinya, nanti kalian bisa baca. Nah, dia eh, fungsinya tentu saja untuk aduksi, tapi dia juga bisa eh, internal rotasi. Jadi apa ya, mendekatkan paha kemudian diputar lagi ke arah eh, internum gitu ya. Jadi diputar lagi ke arah dalam. Itu kerja dari musculus gracilis. Nah, kemudian kita ke regio genu. Genu ini bagian lutut ya. Di sini ada
berapa tulang yang membentuk? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Ada berapa tulang yang membentuk regio gini? Izin dok, 4 tulang, Bang. Apa aja? Sebutin. Ada os femur, os tibia, Oke. os fibula, sama patella, dok. Oke, empat ya. Nah, untuk genu ini karena dia merupakan persendian yang sangat aktif, jadi banyak sekali ligamen yang fungsinya sebagai stabilisasi di sini. Dan banyak juga otot-otot yang eh, dia menempel di sini, gitu. Insersinya di sini atau origonya di sini, karena dia sangat mobile. Nah, untuk si genu ini yang perlu kalian perhatikan adalah ligamen-ligamennya nanti ya. Tolong dipelajari ligamennya. Tapi yang sudah pasti akan saya tanyakan adalah ACL dan PCL ini. Jadi di serta LCL sama MCL. Jadi di sini ada beberapa ligamen yang cenderung gampang sekali mengalami cedera, terutama pada atlet-atlet. Contohnya adalah ACL. ACL ini merupakan ligamentum cruciate anterior ya. Ini dia menyilang seperti ini ya, menyilang. Nah, di belakangnya ada ligamentum cruciate posterior, menyilang juga, arahnya berbeda. Sebentar. Nih, kalau ACL dia arahnya seperti ini, PCL dia menyilang seperti ini tapi di belakang. Nah, biasanya ini sering terjadi kalau pada pemain bola, misalnya tertendang gitu ya, tertendang eh, dari belakang, maka ini akan resiko untuk robek. Begitu juga PCL. PCL ini sering terjadi pada kondisi misalnya kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil, kemudian tertabrak dari depan ya, seperti ini. Nah, ketika tertabrak dari depan ini, berarti dia akan menggeser ya, menggeser si PCL dan ACL ini dan meningkatkan risiko terjadinya robekan ligamen. Ya. Nah, ketika robek itu kalian bisa periksa dengan cara menggerakkan si lutut ini ya ke depan dan belakang. Karena kan mereka kan menstabilisasi anterior posterior ya. Jadi kalian gerakan depan belakang. Kalau misalnya dia gampang sekali untuk digerakkan, maka kemungkinan ada cedera antara di ACL atau PCL atau dua-duanya. Nah, sedangkan kalau untuk ligamen lain yang mudah untuk mengalami cedera, ini ada juga medial collateral ligamen dan lateral collateral ligamen. Kalau ini dia fiksasinya di medial dan di lateral. Tentu saja eh, tetap beresiko mengalami cedera, terutama hantaman yang dari arah lateral. Seperti itu ya. Dan kalau pada kondisi atlet-atlet yang sering sekali melakukan lompatan-lompatan misalnya ya, ini juga berpotensi mengalami peradangan. Tuh, karena di sini banyak menampung beban tubuh. Kemudian di dalam sini ada jaringan ikat yang bentuknya seperti huruf C, ada dua. Nanti kalian coba lihat di atlas ya. Ada yang seperti ini sama seperti ini. Dia menutupi si eh, tibia. Ya, ini disebut sebagai meniskus. Nah, meniskus ini dia ada yang lateral, ada yang medial. Nanti kalian lihat ya di atlas. Nah, ini juga cenderung sering nih mengalami cedera pada atlet-atlet. Ya, kalau udah meniskus yang cedera ini mereka susah banget untuk sampai pulih dan beraktivitas seperti biasa lagi itu buat atlet akan sulit ya. Biasanya atlet beda sama kita ya. Kalau biasanya mereka adalah goalnya bertanding dengan kondisi yang prima. Nah, kalau kita kan mungkin kita aktivitas kayak biasa aja, yang penting sudah bisa eh, beraktivitas untuk daily living, ya kita nggak masalah. Tapi kalau untuk atlet kan mereka mengejar kondisi prima tersebut, jadi memang ini sangat sulit kalau udah ada cedera di meniskus dan ligamen-ligamen yang ada di sekitaran gini.
Gitu. Nanti saya minta kalian pelajarin ini ya. Terus, nah ini kalau regio genu posterior, kita akan bertemunya sama fossa poplitea. Fossa poplitea ini adalah cekungan ya, kalau kalian pegang nih, rasain di belakang lutut kalian ya, itu terasa agak cekung. Nah, itu fossa poplitea. Di situ dibentuk sama beberapa otot. Ya, kalau kita ngelihatnya nih, kalau saya mempelajarinya lebih senang ini bentuknya diamond shape kayak gini. Kalau saya belajar, suka saya bikin skema diamond shape kayak gini. Terus kalian tinggal tentukan batas-batas. Nah, ini akan saya keluarin nih di ujian batas-batasnya. Nah, kalian harus lihat. Kalau misalnya superomedial, berarti kalian akan ketemu otot apa nih di sini? Superolateral ketemunya apa? Ini akan terlihat ya. Jadi kan genu itu berarti bagian atasnya ini adalah regio femoris, bagian bawahnya regio cruris ya. Nah, regio femoris kan tadi kita udah belajar nih. Kalau di posterior ada otot hamstring. Kalau superolateral berarti otot apa nih yang berbatasan di sini? Yang membentuk si